Film ini sedikit flashback jauh sebelum para manusia gunung itu berkeliaran di hutan Virginia. Tepatnya pada tahun 1974 di Glenville Sanitarium. Di sana ada seorang wanita yang diajak berkeliling oleh dokter dan melihat-lihat isi dari rumah sakit itu, yang penuh akan manusia dengan penampilan cacat yang terkurung di setiap jeruji sel. Secara tiba-tiba, satu pasien menyerang wanita itu dan berhasil mengambil sebuah jepit rambutnya. Di mana saat mereka keluar dari ruangan, pasien yang mengambil jepit rambut itu langsung melemparkan benda itu ke temannya, sehingga berhasil membuka sel yang terkunci dan menyebabkan kerusuhan antara manusia gunung dengan para dokter. Dan film pun baru dimulai. Beberapa tahun kemudian, terlihat sekelompok orang yang bernama Vincent, Kylie, Sarah, Kanya, Bridget, Jenna, Lauren, Clary, dan Daniel, di mana tujuan mereka berlibur ke suatu kabin yang terletak di pegunungan es, dan sambil menemui temannya yang sudah menunggunya di sana bernama Porter. Tapi baru beberapa kilo berjalan, si Vincent tiba-tiba lupa arah jalan menuju ke sana, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke atas bukit untuk bisa melihat di mana letak kabin tersebut. Hingga pada malam harinya, cuaca semakin memburuk dan mereka sama sekali belum menemukan jalan menuju kabin. Kemudian, mereka menemukan sebuah gedung dan memutuskan berhangat di sana. Sesampainya di sana, terlihat bangunan yang begitu besar yang dimana ternyata itu adalah penjara sanitarium di awal film. Tapi mereka sepertinya tak mengetahui insiden yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Di dalam, mereka mulai menghangatkan diri dengan kayu bakar yang ditemukan oleh Daniel. Bahkan, mereka berniat bermalam di sana dan akan melanjutkan perjalanannya saat pagi hari. Saat itu, Vincent berencana menelusuri gedung itu karena dia sangat kagum dengan satu-satunya gedung yang berdiri di tengah-tengah pegunungan es. Vincent pun tak sendirian. Dia ditemani Daniel, Kylie, Sarah, Jenna, dan Kanya. Di sana, mereka pun masuk ke ruangan kepala rumah sakit dan menemukan berkas-berkas yang dimana memperlihatkan foto-foto para pasien dengan perawakan yang cacat. Mereka semua pun mulai bertanya-tanya tentang di mana orang-orang di foto itu sekarang. Saat kembali, lagi-lagi Vincent mengajak Jenna dan Kanya mengecek kamar yang bisa ditiduri. Mereka pun mulai berjalan di lorong yang gelap. Dan Kanya pun tak sengaja melihat seseorang yang tiba-tiba lewat. Vincent pun dengan berani mengeceknya. Tapi saat masuk ke dalam, mereka mendengar suara teriakan dari Vincent. Saat dicek, ternyata itu adalah candaan dari Vincent yang dengan sengaja menakut-nakuti mereka. Kemudian, Kanya pun kembali dengan tampang yang kesal, karena dia takut dengan kegelapan. Maka dari itu, Kanya menyuruh Vincent untuk melakukan hal yang lebih berguna seperti mencari generator untuk menghidupkan listrik. We got gas. Setelah hidup, mereka pun langsung menikmati malam dengan bersenang-senang di dalam kamar pasien, yang padahal dari luar mereka sudah dilihat oleh salah satu manusia gunung. Tapi karena kaca yang tak tembus pandang, mereka pun tak melihatnya. Kesenangan itu pun tetap berlanjut, hingga pada akhirnya mereka semua balapan dengan menggunakan kursi roda dan sampai di sebuah aula. Di sana, Daniel memutar sebuah kaset yang ditemukan oleh Kanya, yang berisikan sebuah film dokumenter tentang kehidupan para pasien yang disiksa di dalam rumah sakit. Lauren pun mengingat tempat ini, karena kakaknya sering menceritakan sebuah urban legend tentang tempat ini, dan mengatakan semua pasien yang disiksa itu adalah para kanibal. Pembicaraan itu pun harus terpotong karena Daniel mengajak mereka semua untuk beristirahat. Ketika semua beristirahat, Vincent yang terkena insomnia
memutuskan menelusuri lebih jauh tentang gedung ini. Dia pun menemukan seseorang dengan jaket yang ternyata itu adalah temannya yaitu Porter. Tapi saat menghampirinya, ternyata Porter sudah mati. Begitu juga dengan Vincent yang kepalanya dijadikan tusuk sate dari belakang. Di pagi harinya, Jenna pun menanyakan ke semuanya tentang Vincent yang menghilang semalaman. Begitu juga dengan tas mereka yang tiba-tiba menghilang. Tapi mereka malah mengira itu semua ulah dari Vincent. Maka dari itu mereka semua terbagi menjadi 2 kelompok untuk mencari Vincent. Saat itu, Daniel melihat sebuah bercak darah di kaca dan berpikir bahwa darah itu milik Vincent. Sementara Jenna, yang terpisah dari yang lainnya, di sebuah ruangan dia melihat Porter yang dibawa oleh seseorang dan secara brutal langsung mencincangnya. Jenna yang melihat hal itu langsung berlarian mencari yang lainnya. Tiba-tiba, jaket dari Porter pun dilemparkan yang setelah dibuka berisi kepala dari Porter. Dan dari atas, manusia gunung itu berhasil menjerat leher dari Clary, sehingga membuatnya tewas tergantung. Mereka semua pun langsung berlarian keluar menuju jet ski mereka. Tapi sayangnya, kabel busi mobil itu telah dilucuti sehingga tidak bisa hidup. Lauren pun berniat menerobos salju dengan papan saljunya untuk mencari bantuan. Sementara yang lainnya kembali masuk ke dalam dan bersembunyi di dalam ruangan kepala rumah sakit. Di sana, Kylie memberitahu kalau ada banyak sajam di ruang basement. Kylie pun mengajak Daniel dan Sarah menuju basement, sedangkan yang lainnya bertahan di dalam. Di basement, dari belakang mereka langsung dikejar oleh manusia gunung sambil membawa kapak. Beruntung, mereka pun bisa bersembunyi sampai manusia gunung itu pergi. Daniel yang terpisah dari yang lainnya, tiba-tiba dari samping seseorang menangkapnya dan langsung menjadi bulan-bulanan manusia gunung itu. Kylie dan Sarah yang kembali baru sadar kalau Daniel tak bersama mereka. Di dalam, mereka pun mendengar suara teriakan minta tolong dari Daniel yang saat itu akan menjadi santapan para manusia gunung. Mereka pun langsung menyusun rencana dan keluar untuk menyelamatkan Daniel. Kelly yang masuk ke dapur melihat Daniel yang disiksa. Sehingga dia langsung kembali untuk memberitahu yang lainnya bergerak sesuai rencana. Dan hasilnya rencana itu pun berhasil bahkan mengurung mereka kembali di sel. Kelly yang sangat marah karena pacarnya sudah digantung, dia pun berniat membakar manusia gunung itu hidup-hidup. Tapi niat itu pun dihentikan oleh Kania yang lebih memilih mengurung mereka di dalam sampai mereka bisa pergi dari sana. Kania pun menyuruh Kylie menjaga mereka dari luar, sementara yang lainnya pergi mencari kabel busi yang dicuri untuk menghidupkan mobil saljunya. Saat itu, Kelly dengan sombong mengatakan kalau dia akan membunuh mereka satu persatu. Hingga pada malam harinya, Kelly yang ketiduran membuat manusia gunung memanfaatkan kesempatan itu dengan membuka kunci pintu dengan jepit rambut. Kania yang belum tidur, dia pun berniat menggantikan Kelly. Di perjalanan, tiba-tiba listrik pun padam. Dan dia sungguh terkejut melihat Kelly yang sudah menghilang. Begitu juga dengan para manusia gunung. Lalu, dia pun langsung kembali memberitahu yang lainnya dan berniat pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, seseorang dengan kepala ditutup berjalan menuju tempat mereka. Mereka pun langsung mengejarnya dan menusukkan pisaunya. Tapi ternyata, orang tersebut adalah Kylie yang tenggorokannya sudah hancur. Tiba-tiba, para manusia gunung itu pun keluar dan langsung mengejar mereka. Mereka pun langsung menuju ke sebuah ruangan tempat tinggal manusia gunung dan mengambil mantelnya, yang kemudian menganjal pintu masuk dengan sebuah kayu. Mereka semua pun langsung berusaha keluar dari sana lewat jendela yang tertimbun salju. Kemudian,
para manusia gunung itu pun mengetahui lokasi mereka dan berusaha menobrak pintu masuk. Saat itu, Sarah pun berhasil keluar terlebih dahulu dari sana. Begitu juga dengan Bridget dan Kania. Sementara Jenna yang masih di dalam langsung dibor dari belakang. Mau tak mau, mereka pun langsung pergi meninggalkan Jenna. Tapi belum jauh berjalan, para manusia gunung itu langsung mengejar mereka dengan mobil salju. Hingga pada akhirnya, Bridget pun harus mati tertabrak bahkan digiling mobil itu. Sedangkan Kania dan Sarah berhasil bersembunyi. Di pagi harinya, terlihat mayat dari Lauren yang membeku. Padahal sedikit lagi dia berhasil menemui jalan raya. Di samping itu, Kania dan Sarah yang selamat, mereka pun berhasil mengalahkan satu manusia gunung dan mengambil alih mobil skinya. Tapi saat pergi dari sana, tiba-tiba di perjalanan sebuah tali yang tak terlihat berhasil mengenai dan memotong kepala mereka. Dan film pun berakhir.